Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern dan mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, saya ucapkan selamat datang. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Selamat pagi. Nah, pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang kedua, di mana pertemuan kedua ini kita mengupas Bank Umum dan Bank Sentral. Saya ucapkan selamat datang ya yang baru gabung dan sudah ini ya atau sudah hadir di live chat. Saya ucapkan terima kasih. Nah, pada kali ini pertemuan yang kedua ini ya Bank Umum dan Bank Sentral kan sudah tidak asing, dan minggu lalu kita telah mengupas mengenai bank dan lembaga keuangan itu sendiri. Oke, apa sih isinya? Mari kita kupas bersama ya. Kita buka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka materi pada minggu kedua pertemuan pagi hari ini. Nah, di dalam ini ya pertemuan kedua pada pagi hari ini mengenai ini ya Bank Umum dan Bank Sentral, dan isinya dalam subpokok bahasan yang pertama terdiri dari arti bank dan kegiatan pokok perbankan itu sendiri. Kemudian yang kedua ini ya pokok bank itu sendiri dan sumber dana. Yang kedua adalah penempatan dana. Kemudian yang ketiga kita mengupas mengenai sistem bank. Kemudian yang sistem bank di sini juga berorientasi bisnis itu sendiri. Kemudian kita yang keempat ada bank sentral, di mana bank sentral itu terdiri dari sejarah, ada tujuan bank, kemudian ada tugas Bank Indonesia, kemudian instrumen moneter bank sentral. Oke, kita kupas yang pertama mengenai subpokok bahasan yang pertama ya mengenai arti bank dan ini ya arti bank dan kegiatan bank dan sumbernya. Nah, apa sih isinya? Kita kupas bersama ya. Oke, kita kupas mengenai arti bank. Mungkin sudah tidak asing lagi mengenai arti bank. Arti bank itu di mana menghimpun dana dari masyarakat, simpanan, menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup itu maksudnya taraf hidup rakyat atau masyarakat itu sendiri. Kemudian bank umum kalian sudah tidak asing lagi ya, yaitu memberikan jasa itu lintas pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Nah, ini tentang perbankan. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai materi kita, mengenai subpokok bahasan yang pertama ini tadi. Kemudian kita masuk ke ini Bank Umum. Bank umum ini di mana mempunyai pengertian mengawasi, melindungi untuk keuangan yang sehat ya. Jadi keuangan yang sehat itu dari bank umum itu maksudnya di sini dari keuangan yang sehat itu adalah merupakan lembaga di mana ada bidang keuangan, kemudian menerima deposito atau simpanan berasal dari masyarakat, kemudian ada deposar
pasar itu luas ya untuk bayaran atas apa? Atas permintaan dan juga memberikan kredit jasa ke dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 atau 1992 ini tentang perbankan. Nah, perbankan di sini memberikan pengertian. Pengertian apa? Pengertian di sini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha, di mana usaha ini dengan cara apa? Dengan cara konvensional atau didasarkan dengan prinsip syariah ke dalam kegiatan yang memberikan jasa. Jasa apa? Jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kemudian di sini juga di dalam bank umum ini bersifat komersial. Bersifat komersial digunakan untuk digunakan dalam berupaya untuk mengumpulkan dana, juga berasal dari masyarakat ataupun juga menunggu sementara yang dananya menganggur atau belum terpakai, yang nantinya dana tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman. Nah, pinjaman ini berupa kredit kepada siapa? Kepada pihak yang memanglah membutuhkan. Nah, di sini sudah saya jelaskan mengenai kegiatan ya. Kegiatan di sini maksudnya kegiatan yang dilaksanakan oleh bank umum. Di sini terdiri dari 4, yaitu menghimpun ya. Tadi sudah saya singgung ya, menghimpun dari masyarakat. Bentuknya adalah simpanan, kemudian berupa giro, deposito, berjangka ataupun sertifikat deposito, kemudian tabungan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Kemudian juga memberikan kredit, mungkin sudah tidak asing lagi, ada beberapa keringan ya, misalkan yang punya usaha, kredit usaha ringan atau KUR. Nah, atau mungkin bagi petani yang panennya per 3 bulan ada angsuran yang bisa dijangkau dalam per 3 bulan, misalkan di dalam Simpedes itu. Dan mungkin ada lagi pinjaman-pinjaman untuk usaha yang lain ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga di sini memberikan surat surat pengakuan utang. Jadi ada surat pengakuan utang, berapa sih utang Anda, jarak berapa ditempuh, angsurannya berapa. Nah, di situ ada di dalam surat pengakuan utang. Kemudian yang keempat, membeli, menjual, menjamin atas resiko maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kegiatan atau pengertian dari bank umum itu sendiri. Nah, di sini yang kelima juga ada ada, sebelum saya lanjutkan yang kelima, yang keempat ini ada surat wesel misalkan ya. Surat wesel itu misalkan surat wesel termasuk juga wesel yang diekspansi. Nah, ini oleh bank masa berlakunya tidak boleh lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan dan surat-surat yang bermaksud. Kemudian yang kedua yaitu ada surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang ini atas kertas dagang lainnya, masa berlakunya tidak lebih lama dan kebiasaan perdagangan surat-surat yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, kertas pembendaharaan negara yaitu surat jaminan pemerintah. Kemudian yang keempat ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ada yang kelima ada obligasi atau surat berharga. Kemudian yang keenam ada surat dagang. Surat dagang itu apa? Surat dagang di sini maksudnya surat surat dagang yang berjangka dalam waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, di sini ada instrumen berharga ya, berjangka sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Kemudian kita yang kelima, kita lanjutkan dari kegiatan usaha bank umum ini ada memindahkan uang ya dengan kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Kemudian yang keenam kita menempatkan apa? Menempatkan dana. Nah, ini maksudnya pada pinjaman dana dari meminjamkan dana kepada bank. Nah, di sini
baik menggunakan surat ataupun sarana telekomunikasi ya, sarana telekomunikasi ataupun wesel unjuk, cek dan lainnya. Nah, kemudian kita yang ketujuh ya. Nah, yang ketujuh kita masuk menerima pembayaran tagihan. Nah, tagihan di sini adalah surat berharga yang melakukan perhitungan kepada pihak ketiga. Kemudian yang kedelapan kita menyediakan tempat ya, tempat menyimpan barang dan surat berharga. Kemudian yang kesembilan kita melakukan penempatan dari nasabah ke nasabah yang lainnya. Nah, dalam bentuk surat berharga tidak tercatat ya yang di bursa efek. Kemudian yang ke-11 kita melakukan kegiatan anjak piutang, usaha, kredit. Nah, kegiatan wali amanat. Nah, kemudian yang ke-12 kita menyediakan ini ya, pembiayaan. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip apa? Prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini oleh Bank Indonesia ya ketentuannya. Kemudian yang ke-13 kita melakukan kegiatan yang lazim ya, jadi dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, selain tersebut ya, selain kegiatan ada 13 tersebut, biasanya di dalam bank umum ini juga melakukan kegiatan misalkan valuta asing dengan memenuhi ini ya, memenuhi ketentuan yang ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia ya, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kegiatan apa? Kegiatan penyertaan modal, kemudian bank atau perusahaan di bidang kegiatan misalkan sewa guna usaha, modal venture, perusahaan efek, asuransi, lembaga clearing atau penyelesaian penyimpanan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal ini sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat menarik kembali penyertaan, memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dan juga yang keempat yaitu bertindak sebagai pendiri di sini misalkan dana pensiun dan pengurus pensiun. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pensiun ya. Nah, oke, saya lanjutkan mengenai bank sentral atau tidak asing ya, Bank Indonesia. Kalau bank umum tadi, bank kan sudah pasti sudah tidak asing, ada bank konvensional dan bank syariah. Bank umum ini ada bank misalkan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Citibank, BII, CMB Niaga, Danamon, Permarta dan sebagainya ya. Kalian sering jumpai. Nah, kita lanjutkan mengenai bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini seperti kalian ketahui ya, di Solo juga ada, di Semarang juga ada ya, biasanya di kota besar itu ya. Nah, kalau bank ini ya, kalau bank umum ini di mana aja ada ya, di daerah-daerah ya. Nah, oke, selanjutnya mengenai bank sentral yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia di sini atau dikenal dengan BI ya, sudah saya ungkapkan sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. Tahunnya ini tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, sebelumnya ini dinasionalkan juga ya, dinasionalkan di Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun ini ya 1953, yaitu 1 Juli yang bernama di The Javanese Bank atau DJB ya, yang didirikan berdasarkan ini ya, oktroi pada masa Hindia Belanda. Nah, pada
tersebut ya sebagai Bank Indonesia ini tujuannya adalah tunggal, mencapai memelihara nilai rupiah, kemudian kestabilan. Kestabilan ini nilai rupiah mengandung dua dimensi, yaitu nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, misalkan inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang nilai negara atau kurs ya. Oke, saya lanjutkan mengenai ini ya. Bank sentral ini di sini mempunyai tiga pilar yang mempunyai tugasnya. Yang pertama yaitu menetapkan apa? Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua yaitu mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga mengatur perbankan. Nah, ini adalah tugas di mana masih ini ya berlaku pasca Undang-Undang OJK. Nah, ini difokuskan pada aspek ini ya makroprudensial dan juga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, di dalam Bank Indonesia ini juga ini ya menjadi satu yang memiliki hak mengedarkan uang ya di Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas. Wewenangnya Bank Indonesia ini dipimpin oleh Dewan Gubernur yang dikuasai seorang gubernur Bank Indonesia ini sejak tanggal berapa? 24 2018 ya. Sejak tanggal 24 Mei 2018 yaitu Peri Wibowo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Itu menggantikan Agus Parmoto Wardoyo ya. Nah, mungkin sekarang sudah ganti, nanti kita lihat lagi ya kalau sudah ganti ya. Kemudian yang kegiatan di sini, kegiatan dari perbankan Bank Indonesia ini ada berapa? Nah, di sini kegiatan ini ada 3, sudah saya ungkapkan tadi ya. Menghimpun dana, misalkan ada giro, ada deposan, ada tabungan, kemudian sasaran minimum biaya. Kemudian yang kedua minimum dana. Minimum dana ini ada kredit, investasi dengan sasaran maksimum. Nah, kemudian yang ketiga ada pelayanan jasa keuangan, ada transfer letter of credit, ada cek perjalanan, ada money changer, ada bank garansi. Jasa non keuangan, ada pelatihan pegawai, pergudangan, ada kotak pengaman, ada jasa-jasa komputer, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa sumber ya. Sumber di sini baik tradisional, baik dana sendiri ya, ataupun dana lain yang berasal dari lembaga berupa kredit atau likuiditas Bank Indonesia. Maksudnya dana tradisional itu apa? Nah, ini dari masyarakat, institusi, atau dapat berupa rekening giro, deposito, on call, atau sertifikat deposito ya, dana transfer, obligasi, dan saham. Kemudian yang kedua ada sumber dana sendiri atau dari modal sendiri. Nah, ini dari modal sendiri ini diperoleh dari pemegang saham maupun hasil keuangan yang diperoleh dari bank. Nah, ini dapat berupa modal yang di store, cadangan-cadangan, sisa laba, usaha, lalu juga ini tahun lalu ya, dan juga laba yang ditahan, laba berjalan, ada juga ogio saham. Nah, kemudian yang ketiga kita mengenal adanya sumber dana lain. Sumber dana lain berasal dari lembaga keuangan berupa misalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, fasilitas diskonto, pasar uang ya, pasar uang di sini pasar antar uang bank. Kemudian di sini ada persyaratan ya di dalam modal yang di store ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 1998. Nah, ini ditetapkan ya, minimal ini modal di store mendirikan ini bank umum ini adalah 3 triliun misalkan. Nah, hal ini dipertegas oleh SK Direksi Bank BI ya 32 33 KEP DIR menyatakan bahwa modal yang di store itu mendirikan sekurang-kurangnya adalah 3 triliun. Kemudian kita masuk subpokok bahasan yang kedua, penempatan dana.
Nah, penempatan dana di sini berdasarkan prioritas. Prioritas ini dibedakan menjadi 4 ya. Ada cadangan sekunder, cadangan ini ya, cadangan sekunder. Nah, cadangan sekunder ini memenuhi kebutuhan likuiditas minimum untuk keperluan dan keperluan operasi sehari-hari. Cadangan sekunder yang untuk memenuhi likuiditas. Nah, ini yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, mencapai keuntungan lewat apa? SBI dan SBPU. Nah, ini ada sertifikat deposito, ada commercial paper. Nah, kemudian yang ketiga kita ada penyaluran kredit. Nah, ini memperoleh ini ya sumber pendapatan utama dari bank. Kemudian yang keempat kita ada investasi. Investasi di sini untuk memperoleh penghasilan, memberikan ini ya membeli saham, obligasi. Kemudian kita lanjutkan mengenai berdasarkan sifat dan aktiva ya. Berdasarkan sifat dan aktiva di sini dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan aktiva tidak produktif dan aktiva yang produktif. Kalau tidak produktif atau dikenal dengan non earning asset. Nah, ini ada 2, yaitu alat-alat liquid atau kas giro pada bank sentral, giro bank lain. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap dan inventaris. Kemudian yang kedua kita ada ini ya aktiva produktif atau earning aset. Nah, ini ada kredit jangka waktu pendek dan panjang. Kemudian ada deposito bank lain. Yang ketiga ada cash money. Yang keempat kita ada surat berharga ya atau SBPU, SBI atau saham dan obligasi. Kemudian yang keenam kita ada kelima dulu ya, ada penempatan dana pada bank lain. Kemudian yang keenam kita ada penyertaan modal. Oke, saya lanjutkan mengenai tadi sudah pokok bahasan pertama dan kedua. Kita lanjutkan yang ketiga mengenai sistem bank ya. Sistem bank di sini ya adalah sistem bank dan orientasi bank. Sistem bank di sini ada 2. Yang pertama unit banking system, yang kedua branch banking system. Unit banking system ini adalah sistem perbankan di mana hanya untuk dimiliki untuk satu kantor ya, dimiliki satu wilayah dengan tujuan utamanya melayani kebutuhan jasa-jasa perbankan setempat. Kemudian yang kedua ada branch banking system. Ini sistem perbankan mengizinkan bank-bank memiliki lebih satu kantor di wilayah. Nah, targetnya apa? Targetnya misalkan wholesale banking atau corporate banking. Kemudian ada retail banking ya, ada wholesale dan retail banking. Oke, kita kupas pertama ya. Yang pertama wholesale dan corporate banking, di mana bank memprioritaskan pelayanan jasa dan segmen pasar yang menengah dan ke atas. Kemudian yang kedua, retail banking dan customer banking ini adalah bank memprioritaskan pelayanan jasa dan nasabah kecil. Sedangkan ada whole dan retail ini adalah bank yang melayani semua lapisan, baik kecil, menengah maupun besar. Oke, saya lanjutkan mengenai orientasi ya. Orientasi bank ya. Boleh ya kalau lagi capek minum dulu atau istirahat dulu ya, santai saja ya sambil mendengarkan ya. Oke, saya lanjutkan mengenai orientasi bank. Di sini mengenai ada community or call bank atau retail, di mana bank-bank itu berorientasi ya atau beroperasi di tempat setempat saja, biasanya tidak memiliki kantor cabang. Misalkan apa? BPR. Kemudian kalau ada regional banking atau customer banking, itu bank beroperasi di beberapa daerah namun masih terbatas ya wilayah negaranya. Kemudian yang ketiga ada money ya, money center multinasional atau bank yang daerah operasinya kerjanya telah mencakup beberapa negara, jadi sudah internasional ya, sudah internasional. Kalau yang tadi wilayah dalam negara atau nasional. Kalau yang pertama tadi ini ya, ini masih lingkup satu
tidak membuka cabang ya. Oke, saya lanjutkan yang keempat, yaitu bank sentral dan mempunyai tujuan bank ya. Nah, itu adalah subpokok bahasan yang keempat, di mana bank sentral ini sudah tidak asing ya tadi, tujuan bank dan sejarah dan tugasnya. Ini ada bank sentral, ini adalah lembaga yang mempunyai hak monopoli mencetak uang melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan aktivitas. Nah, ini terutama apa? Terutama dengan bank-bank. Namun bank sentral ini di Indonesia ini ada keberadaan fungsinya diatur oleh bank oleh Bank Sentral Undang-Undang Nomor 13 tahun 1900 ini ya 68. Nah, di dalam bank sentral ini juga mempunyai sejarahnya ya. Sejarahnya ini tadi sudah saya singgung, di mana pada masa ini ya Hindia Belanda tadi ya, didirikannya 10 Oktober 1827. Nah, kemudian dinasionalkan Republik Indonesia pada 6 Desember 1951. Nah, sesuai dengan undang-undangnya nomor 24 tahun 1951. Nah, ini memiliki bank milik pemerintah Indonesia. Kemudian bank sentral ini berkedudukan pusat di Jakarta dan mempunyai cabang 42 ya, 42 seluruh Indonesia. Di luar negeri ada ini ya, ada juga di luar negeri ada 5 kantor ya, di KL, Kuala Lumpur, London, dan New York, Singapura, dan Tokyo. Kemudian tujuannya, nah tujuannya di sini yaitu di dalam bank sentral ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 pasal 7, tujuan bank sentral ini mencapai memelihara kestabilan rupiah. Nah, agar apa? Agar di sini ada kestabilan ini ada beberapa tugas pokoknya, yaitu menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, mengatur sistem pembayaran. Kemudian jadi pembayaran diatur oleh bank sentral ya. Kemudian yang ketiga ini mengatur dan mengawasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Kemudian di sini di dalam bank sentral ini ada Dewan Gubernur ya. Dewan Gubernur ini dalam menjalankan tugas Bank Indonesia ini dibantu Dewan Gubernur, dan Dewan Gubernur Bank Indonesia ini terdiri dari Dewan Gubernur, deputi, ada deputi senior, dan sekurang-kurangnya ini ada 4 ya, dan sebanyak-banyaknya itu ada 7 deputi senior. Oke, saya lanjutkan subpokok bahasan yang kelima, yaitu mengenai instrumen bank. Ini ada OPT atau dikenal dengan operasi pasar terbuka, ada PTD atau politik tingkat diskonto, ada instrumen selektif tambahan ya. Nah, apa sih kok ada OPT, ada PTD, ada instrumen tambahan? OPT itu ya, di dalam instrumen moneter bank itu ada OPT itu atau operasi pasar terbuka itu, yaitu di mana OPT itu ada jual beli surat berharga yang dilakukan bank sentral, harus dilakukan dengan secara terbuka, terorganisasi. OPT ini biasanya digunakan menanggulangi bahaya inflasi yang timbul karena uang beredar berlebihan dengan cara menuai SBI dan SBPU. Sedangkan PTD, politik tingkat diskonto, di mana politik tingkat diskonto ini ya merupakan instrumen pengawasan Bank Indonesia dalam kepastiannya ya. Kepastiannya ini sebagai leader of last resort ya, dengan cara memberikan kredit likuiditas bersuku bunga rendah bila deflasi atau tinggi bila inflasi. Kegunaannya apa? Pemberian kredit likuiditas kepada perbankan agar dapat memperbesar cadangan moneter. Kemudian yang ketiga, kita ada instrumen selektif tambahan. Nah, instrumen selektif tambahan di sini beda dengan OPT dan PTD tadi ya, disebut dengan instrumen utama, tapi di sini ini memiliki cangkupan terbatas ya, selektif, dan berlaku untuk
bank di bidang tertentu. Ada beberapa instrumen ya di sini. Yang pertama ada moral situation. Moral situation itu di mana ajakan informal ya, non legal bank sentral kepada bank tertentu untuk melakukan tindakan seperti yang dikehendaki oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, legal lending limit atau triple. Nah, dengan loyal deposit ratio atau dikenal dengan LDR atau capital adequacy ratio atau CARE. Nah, ketiga tersebut mengatur masalah intern bank, memelihara keseimbangan antara harta dan kewajiban. Nah, terutama keseimbangan antara pemberian, pinjaman dan deposito. Kemudian tujuan dari adanya kebijakan moneter itu apa? Ada 3. Yang pertama, mengurangi tingkat inflasi ya, mengurangi tingkat inflasi. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan nilai tukar. Mengurangi tingkat inflasi itu maksudnya tingkat inflasi itu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Misalkan bencana besar ya, bencana besar sebuah negara, misalkan kebijakan moneter hadir diharapkan tujuannya mengurangi tingkat inflasi. Nah, ini adalah kondisi di mana beredar di masyarakat terlalu banyak jumlahnya sehingga kehadiran tidak berharga di Indonesia. Nah, pernah juga mengalami ini ya, kehadiran tersebut besar-besaran tahun 1998 ya, mungkin ada yang belum hadir ya, di masa ini saat pemerintahan Orde Baru ya, krisis moneter. Kemudian yang kedua, mengurangi pengangguran. Nah, ini sudah menjadi pengetahuan umum ya, pengangguran adalah masalah sebuah negara di mana kebijakan moneter digunakan sebuah sarana mengurangi pengangguran. Nah, ini ada pasokan uang yang lebih tinggi merangsang pengangguran untuk melakukan kebijakan bisnis. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan apa? Meningkatkan nilai tukar mata uang. Nah, di mana bank sentral ini memiliki wewenang melakukan penerapan kebijakan moneter, kemudian yakni mengurangi nilai tukar dari antara mata uang ya negara dan yang lainnya. Nah, misalnya apa? Misalnya di sini di Indonesia memperbanyak jumlah ini ya, jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini membawa dampak buruk. Dampak buruknya yaitu kurs mata uang rupiah menjadi murah ya dibandingkan nilai mata uang negara lain. Oke ya, itu tadi mengenai bank umum dan bank sentral. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah menonton ini ya, sudah mengikuti perkuliahan pertemuan yang kedua ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Salam sehat dan sukses untuk semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.